kula terangaken iki penting sekali sing kedah jenengan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala, napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jamak itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jamak apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jamak mukhotob bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluarga. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlakon, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Jadi misalnya ada wong kultus Kang Ali itu kiai damaran. Maksudnya kiai tapi jodaran kiai alternatif kok dukun jenenge. Misalnya Hamdan itu kiai, ya sudah kiai desa, bawa ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim, Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awaluma nazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, nuruti cangkem elek iso digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek ape salat ngadeg sik apa niat sik? Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg salat sause niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap ra iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik ndi? Ya, saiki misale ke niat lungguh terus lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan.
Mergo sing diarani niat kudu sek muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Nah, barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya enak goblok gak mikir iku. Cara kula ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini. Kulo setuju mbek riwayat iku. Senajan to coba takokno hadise kondi, engko dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya pancen goblok tenan. Misalnya cara kula niku kemalingan atau mahku kebakar. Terus ditulung mbek Hamdani takok. Jenengan daleme pundi? Itu ilmu ketika dijawab wong ndi omam gedeng iki. Ya sembarang iso wae. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran kok takok alamat. Saya ulang lagi ya, wae kebakaran kok takok alamat. Nah iya saiki sementing salat iku parek pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa. Namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat. Kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat tambah ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukune dhiik pundi nggih niat mbek ngadeg. Iku salate wong kurang penggawean to ora kira-kira. Lha iku inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu dadi goblok. Jadi melane apa ya ilmu itu ya harus ada prioritas. Kula terusaken. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam? Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing nganut, seru. Seru. Ya sekarang kula dadi kiai wis ana sing ngaji, ana sing turu, ana sing ora paham gayane paham, macam ana sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Iku kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Terus ya nabi sakwise turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sanggepe bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awwalu nabiyyin Adam wa awwalu rasulin ba'atsahu wa iku no. Lah itu jadi kompromi, napa? Kompromi. Paham ya? Jadi akhirnya wow. Misalnya wow kiase wow. Dong nih ya. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada apa? Polemik awaluman nazala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, denda itu ya. Nabi Adam. Yang turunan Muhammad kan habaib-habaib itu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa makanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh.
Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah ingqorodu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mulanya sampean semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level ibu turun. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah, kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku ya ora tau ngecek. Bahwa ini riwayat itu jenenge apa? 80. Kok takono. Mosok tenan Gus. Ning manifest piye piro. Iku 80 penumpangnya apa sak krune. Wah, apa? Oh, cangkem elek ngono. Ora paham kok takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Bapak kalau suwon gitu, jenengan enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsik itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah. Ibda binafsik. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus, bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul. Ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liyuballigha syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak hadir. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya? Jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Masa itu santri kadang kata milenial, mungkin ini ngaji main motor, mikir ini paham tau ora. Diamuk iku muhibbin, ra diamuk iku ora toto. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan Nabi ngendikan apa? Ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak salim ini. Saya tuh kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menuso. Mosok goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% mbek guru. Nak persis malah sawangane kok saingan jadi sesuai. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu pede. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saingi Hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamane wae ora roh. Halamane wae ora roh, bar tak kok kotak, kowe ngaji Gus Pak digo meneh. Terus kok ning majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA-mu." Terus cocokan jenengan tiyang pundi, wis kenalan. Iku ape ngaji apa golek kenalan? Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level? Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika Mbah Mun ngersakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari ngerti. Oh Mbah Mun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jubu. Ada kasus ya. Mbah Mun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman. Kan kacau ya, ini kan gak sambung.
Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR wes ngalim berarti. Bukan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno itu. Ada kiai rapati alim ngorek babun lawang. Muridnya orang sing tahu ngaji kiai liya, Mbah kula gadah kiai riyen nak maknani lawang, walang, Mbah. Babun niku apa? Walang. Protes wae santrine, kula gadah makna niku lawang, Mbah. Lah iya, walang sing ning lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saraka albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wawu kaf. Kiyaine guyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya jeng pancen tulisane anduk. Adal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng didelok bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Cara Jawa iku ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi itu. Jangan dari awal ngaji targetnya sowan. Gua ngaji, apa kenalan Mbak Kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji sowan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan nggak berani sowan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu nggak ada yang berani sowan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng ning dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lha aku ora rasane dadi kiai Kang, dadi aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum, coba bayangkan. Lah anak kiai ini salisil baul ora pusing. Lagi paling jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis diempet. Mlebu dalam lagi paling jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepengen blonjo kan ya ora ngarah njaluk duit. Karena ngergani pas kan yo enggak fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan enggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat B, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik keluarga. Dong ya, supaya apa ya? Sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam ini luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berkiai kok disowani angin. Mungkin aku sing goblok kok malah nyoal. Malah komplain gitu. Lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi
Karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inzal, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal ya matur. Ora iso inzal kowe ganteng bojomu elek piye carane misale ya ora roh ora iso inzal coba takokno sebabe apa Gus ya ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut sembah lah suara roh pokoke. Lho itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid ditotok-totok. Assalamualaikum. Ya ku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati iso terusno. Terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini. Nah sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takane wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nah, nek ana sahabat ana wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasaluna kamadza yunfikun. Nah wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten. Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak dhuwit meluweh yo prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ne, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya kowe dadi kiai, santrimu loyal kula didik sak miliar. Simpel kula suka ini pertama sinten? Kira-kira jawab nggih. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari ana jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu jek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus minangka derekno aku keng rumat wong tuamu. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Apa meneh derekno berjuang kowe. Berjuang yo demo nggo kegiatan iku berjuang terus. Lha iku derekno kowe wajib ta haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu?
Ya, jadi kalau suwun sangat pokoknya ngaji teng kula ini sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman taul. Terus kita sendiri ya Pak, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya napa? Fokus. Mun kula terangno malih. Jadi kalau ada awail, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk summa inni ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang maksudno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya maksudno iku bar 950 tahun dakwah. Wah, mereka mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Ini da'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Saat terusnya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu, terbuka israr. Nah, jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora? Ngaji kok bisik-bisik. Wah, berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya kau oleh protes kok bukan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi ku nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Udah kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama
lasem. Terus ada bilang Gus Bak itu lasem. Ya sudah biasa ada. Gus Bak itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Bak itu naruan mang rumah saya naruan. Sing repot tak kowe muni Gus Bak itu dulurku. Lah iku perlu dicek ning kakak. Masalah itu. Iku perlu dicek tenan to ora. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bak itu kudus, Gus Bak itu lasem, Gus Bak itu naruan, Gus Bak itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruan. Saya ya turunan lasem, ya turunan kudus. Nah, misalnya Gus Bak itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bak wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bak iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani sapa? Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Wong ora ana kuncine kok rono iku golek sapa di sini. Makanya Allah itu heran, di hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu benu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean niku surga. Nabi Adam itu orang surga. Hawa di surga. Mungkin bayi sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga iku loro. Nggih, sing lahir surga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ana protes iku perkara wong wedok. Muga untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan nek bojo elek protes itu berarti kelakuanem kaya Qabil. Qabil iku ganteng entuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis rasa terusno itu koyo ngono. Tapi iki cerita. Dadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane wong. Cuma aku ora ro KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora ro. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi nih swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuhan. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, langgih terus artinya. Ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin da'a ila tauhid Ibrahim, ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan
Ya, secara hujjah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah. Napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu tuh. Awas nak rekam. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak gitu. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Loh, kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, mau kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tanggo ilmu sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij. Ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wong itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknane B, ngomong B maknane semuanya. Latihan jadi politikus tadi nanti itu. Tapi buatan aku biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita enggak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh ketika orang lain
dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kula niku terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, Dek. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong niku terus walesane opo? Nah walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk wau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 1, cek sareples, cek bathi 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ora tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kulo, anak kandung kulo. Kulo nu niru ilmune bapak. Bapak nanti ke pondok bocah pas guyon niku balik. Kulo riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok bocah do rame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakake. Nah, aku mari ra sida. Tak takoki lha kene napa? Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel, wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri niku guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan. Mewah, seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mok golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Mulai kulo saiki tak tiru. Kalau balik badhe nyeluk anak kulo, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu iku haram. Ndak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya apa? Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu bapak niku nak do badhe nang pondok nimbali santri pas guyon ora diterusno. Saake cung. Santri ku wis ra di dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel. Riyen kan kada santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan.
rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi itu dolan ning pondok, petengan ning pojok musala rokokan. Itu santrine ku liwat Kang join. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santrine. Lah Bapak sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran nggih mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lho lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh nggak kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kita Kang. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas itu modelnya. Serepet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti nggak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nek elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya kan? Pemenang sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kene pondok melete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iku rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada udzur.
Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas ya, ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Nglanang wedok ning padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cayune ngono gelem celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun nek sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nek ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal iki. Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi. Kira usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi'abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa siapa tadi Muhammad bin Jaza tadi ngendikan, "Bu jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksiru. Makanya saya ulang lagi wahada mizanul adl apa wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Mun kula terusno. Yas awwalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2.
Ya syaratnya ada apa? Dua. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ngene. Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani, iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi, paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat, paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong ya. Jadi syaratnya itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizolim. Jadi ana aturane ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi, misalnya anggota KPK misalnya non Muslim, terus gue demo, wah ini non Muslim nangkep Muslim, yuk ngukure rangono, ngukure gue aparat negara nangkep koruptor, ya orang ngono, mau nak nyoro repot, ini non Muslim nangkep Menteri Agama, misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu, ini kan urusan profesional apa? Suwe-suwe ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono ana wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Indah ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede wae. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Mas pede ini tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia tuh belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, melayune ora pati banget. Ngerti, mengko nak cara takrib seksi iku. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nak ora krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Qadi surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan
Dilaporkan ditakoki surah iku ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nek iku pedange jenengan nek dicolong. Wah, cara saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ini tenang, dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah, dia menguasai hukum Islam. Semua anda dia mereka yakin menang. Terus dari Sayyidina Ali seksi ini ya Hasan Husain. Jadi surat, wah raiso seksi oleh kau anak. Gak kacau tapi kau di bendom Sayyidina Ali ngerugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe sampeyan mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sampeyan ning swarga iku sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke dari Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Bersidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini bersidang bertenan. Sayyidina Ali ya santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihadza taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedang wis digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua nanti sidang ku santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Artinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Wong Yahudi ora pinter biasa, sampeyan sudah pinter wong Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mek Kanjeng Nabi, iku ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun iku pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Iku Yahudi disewa. Sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nek wedhus mati sing mateni sapa?
wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye gitu? Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe nuntalen ngono kan. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahishan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita jadi sahabat itu kudu sing makili mau cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacoke perkarane Umar pirsa Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Baleni nah ngomong. Jadi lane kula bola-bali matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah wis ora usah diwarai wis. Lha umpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang iku sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nak batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zaba'ro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Cek berang lagi. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zaba'ro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zaba'ro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zaba'ro saya la ufaddihannahu Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zaba'ro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zaba'ro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu izin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu jalan? Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama ya. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jawabe gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak
Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi niku, tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi dia mendel mawon. Makanya kata mufassir wa hadza min jali ibni Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih pol. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya iku ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti maknane kira-kira. Artinya suwante wae. Lah hebatnya Suret itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa. Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali niku. Kula sebagai kiai sering dimangkelno sih. Tapi yo latihan sabar ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh be wong alim, ketemu yang nyucup hormat noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo malah kalau sering guyon koyo kowe ketemu wong ayu, kiai ketemu ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kuwi lho aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, aku nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kau nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu ya tetap. Bahman malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kue ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus muridnya Mbah Sa'roni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jaron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jaron. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh.
sampean mbek misanan niku ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi, berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas sampe ning ndi? Merem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nek misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah. Kowe tak demek ya batal. Tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP ayo IPM itu mahram apa enggak IP dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong mbek IP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonjano ora contone kok nganti gonjano pokoke. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek mburi iki contone sepeda motor. Wah. Parah iki. Nak pas Mbak Yune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga Mbak Yune mati? Enak wis sampean aja contone aja gonjak mobil. Oh enak. Karena ada semua orang soleh kayak aku kayak Habdari bahaya iki. Enak contohnya aja gonjakno mobil. Enak aja gonjakno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi ku elek terus coba yo adike. Adike ayu kan yo ngenes apa? Mungkin ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan kok. Engko nang mergo donga ya Allah ini gimana ini. Nah, tapi Rasulullah niku kula cerita. Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi IP-ne ya ndak se ekstrim, maksudnya ndak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya ada sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyon sewu anake kanca kula niku gak ada santri kata putri. Kadang anake kanca kula tenan. Dadi kula delok yo piye anake kanca akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya kanca. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya kanca. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Kowe nang alim nganti ngene ben tahqiq tak warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine kanca, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi kok, "Wih, wong wedok kon mire." Mergo putrine kanca dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anake kanca wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niku kalau cerita. Jadi apa? Kowe aja terus mbok pukul rata sama-sama ajnabiyah gitu. Lah misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ndak nabi rawan fitnah. Nggih monggo nek sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kowe kasil ora ya ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah be hijrah cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki gak ada putri. Kula nggih biasa misalnya beda hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabuke dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa?
kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten beton apa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Wah iki piye ditaleni piye? Unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir kok bocah diwarai. Mobil nang dudu calon-calon bagasi. Ini kan unta. Unta ibil lho, ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor, kamel itu. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel mbok kamel mbok ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati nitoko terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro, suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekale Nabi. Sehingga Asma gelar apa zatin litokon. Paham ya tengene kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin litokon. Ana sing muni zatin litok, orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok pepek kiai khusyuk terus wah iki anak suwan rene anak wedok jejak. Ya maksudnya ada se-ekstrim itu. Maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin kowe di nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekaruan beda. Kok ambek Nabi ki ambek aku beda kok geneman kok ngene. Bocah kok GR temen. Menambah Nabi kowe ambek aku beda. Beda banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus berarti Gus Bak sama ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Wah terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe mek aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono alim ya Gus, wah ora usah ditakono. Aneh-aneh. Ya dadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kullu ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala taimiyat amuhu illa yakuna napa maitatan satruse. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maitah itu apa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam menghalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga dadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo kaya wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nah, Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ya ora iso, pancen didesain ahsanana si khalqau wa khuluqau. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal? Tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ku ya pantes ae. Mbok meneh kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasib apik, kadang turun itu kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyoal hukume pangeran sih. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa
makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kulla ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul metata, terus wadama walahmal khinziri, terus wama uhilla li ghairillahi bi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Ya aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu biqadri sadirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus tindak wah mumpung halal ini tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ghairu baghi wala adin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma barik lana fi mustamina waj'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadzilina fika mutanasirina fika ya Allah ya haqqu ya mubin. Azikna ya wa halawata afika wa halawata judik war'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik. Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahdi ya qalbana wa ta'lumu biha sya'sana wa taruddu biyal fitana anna ya Allah ya haqqu ya mubin ya jal mulki wal malakut ya jabbar ya qahar ya Allah rudda anna al fitan wa barik lana wa ikhwanina al muslimin fi ta'limina wa irsyadatina waj'al hadhihi al ummah ummatan mubarakatan ya Allah. Allahumma arham habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata habib Muhammad bi jahil basyir nadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.